Oke, jadi hari ini kita mau coba bedah tuntas satu ide besar yang relevan banget, yaitu inovasi frugal. Hmm, Intinya gini, gimana caranya kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik, tapi dengan sumber daya yang lebih sedikit. Dan ini bukan cuma soal bikin barang jadi murah ya. betul. Ini tentang menciptakan nilai yang lebih besar. Nah, kita akan lihat kenapa ide ini sekarang jadi penting banget. Ada dorongan dari ekonomi, sumber daya yang makin terbatas, dan cara kita semua sebagai konsumen berpikir juga udah berubah. Sumber utama kita, buku Frugal Innovation dari Navi Raju dan Jayde Prabu, plus ada beberapa kutipan dari petinggi PepsiCo sampai Unilever. Untuk mulai, ada satu cerita yang kayaknya bisa merangkum semua ini dengan sempurna. Coba bayangkan kita ada di ruang rapat Renault akhir tahun 90-an. Oke? CEO-nya kasih tantangan yang kedengarannya mustahil. Dia bilang, buat mobil yang layak, aman, dan bisa dijual dengan harga $6.000. Tunggu. $6.000? Sekarang aja itu harga motor bekas kan? Di tahun 90-an itu pasti kedengarannya kayak bercanda. Tepat. Insinyur-insinyur di Prancis itu pasti langsung pusing. Gimana cara motong biaya sebanyak itu? Iyalah. Dan mereka sadar mereka nggak bisa pakai cara pikir yang lama. Jadi mereka melakukan sesuatu yang cerdas. Mereka nggak coba pangkas biaya dari mobil yang udah ada. Terus gimana? Mereka pergi ke Rumania, ke perusahaan Dacia yang baru aja mereka beli. Nah, para insinyur di sana yang puluhan tahun hidup di bawah rejim komunis yang serba terbatas, itu punya DNA yang beda. Oh, jadi mereka udah terbiasa ya? Pola pikir melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit, itu bukan slogan buat mereka. Itu cara bertahan hidup. Dan lahirlah Renault Logan. Mobil yang fungsional, tangguh, dan harganya ya masuk akal. Awalnya targetnya jelas pasar negara berkembang. Tapi disinilah bagian menariknya. Gimana tuh? Setelah krisis finansial 2008 menghantam Eropa, tiba-tiba konsumen di Jerman, Prancis, Spanyol yang biasanya gengsi mulai cari mobil yang cerdas, bukan yang mewah. Dan penjualan Logan meledak di sana. Tepat. Itu membuktikan satu hal krusial. Inovasi yang lahir dari keterbatasan justru bisa jadi aset kompetitif yang luar biasa. Keterbatasan itu memaksa kreativitas yang nggak bisa ditiru sama laboratorium R&D dengan budget tak terbatas. Oke, kisah Logan ini jadi jembatan yang pas banget buat pertanyaan yang lebih besar. Kenapa sekarang? Kenapa konsep ini tiba-tiba jadi strategi wajib buat perusahaan-perusahaan raksasa? Nah, itu dia. Mari kita bedah ini, karena sumber kita menunjuk beberapa kekuatan besar yang mendorongnya. Pertama jelas, tekanan ekonomi. Di negara maju, pendapatan orang biasa kan cenderung stagnan ya? Ketimpangan makin lebar. Betul. Ini menciptakan sesuatu yang disebut sebagai konsumen yang sensitif terhadap nilai secara permanen. Kata permanen di situ penting banget. Ini bukan berarti orang jadi pelit sementara karena resesi. Ini artinya pola pikir mereka udah berubah selamanya. Jadi udah mendarah daging gitu ya? Iya, mereka udah terlatih untuk cari nilai maksimal dari setiap rupiah yang dikeluarkan. Bahkan kalau ekonomi pulih, mereka nggak akan boros lagi kayak dulu. Oke, masuk akal. Lalu yang kedua, keterbatasan sumber daya alam. Ini bukan lagi cuma isu aktivis lingkungan kan? Ini udah jadi realitas bisnis. Bener, CEO Unilever dikutip bilang kita mengonsumsi sumber daya 1,3 kali lebih cepat dari kemampuan bumi memulihkannya. Wow. Perusahaan kayak IKEA yang pakai 1% dari seluruh pasokan kayu komersial dunia, mereka sadar betul nggak bisa terus-terusan begini. Ini bukan soal citra hijau, tapi soal kelangsungan bisnis mereka 20-30 tahun ke depan. Dan ada faktor ketiga yang mungkin paling fundamental, yaitu perubahan nilai pada konsumen itu sendiri, terutama milenial dan Gen Z. Nah, ini dia. Mereka bukan lagi sekedar konsumen, tapi konsumen warga atau citizen consumers. Maksudnya? Mereka milih produk bukan cuma berdasarkan harga atau kualitas, tapi juga jejak sosial dan lingkungannya. Tunggu dulu. Jadi ini bukan lagi soal konsumen yang lebih pintar, tapi konsumen yang punya moralitas. Itu pergeseran yang luar biasa besar kan buat brand manapun? Besar sekali. Sumber Anda bahkan menyebut angka 90% milenial bersedia pindah ke merek yang lebih bertanggung jawab. Angka segitu bisa menghancurkan atau membangun perusahaan. Gila. Ditambah lagi dorongan dari pemerintah lewat regulasi. Standar emisi mobil makin ketat, kewajiban daur ulang di Eropa. Jadi kalau Anda gabungkan konsumen yang makin hemat, sumber daya makin langka,
tuntutan moral makin tinggi dan regulasi makin ketat, Maka model aren di abad ke-20 yang mahal dan terisolasi itu udah nggak relevan lagi. tepat. Model itu seringkali menghasilkan produk yang terlalu rumit, terlalu mahal, dan seringkali nggak benar-benar dibutuhkan pasar. Jadi era produk yang over-engineered udah berakhir. Sekarang kita masuk era solusi yang cerdas dan ramping. Pertanyaannya, gimana caranya? Sumber Anda menguraikan 6 prinsip inti. Mari kita mulai dari yang pertama. Libatkan dan lakukan iterasi. Contoh klasiknya itu Scott Cook, pendiri Intuit. Waktu dia ciptakan software keuangan Quicken, udah ada 46 pesaing di pasar. 46. Banyak banget. Kalau dia pakai cara lama, dia bakal bikin daftar fitur semua pesaing dan coba bikin produk dengan fitur paling banyak. Tapi dia nggak melakukan itu. Dia malah sadar kalau pesaing utamanya bukan 46 software itu, tapi sesuatu yang jauh lebih simpel. Pensil dan kertas. Tepat. Jadi dia nggak bersaing di fitur, tapi di kemudahan penggunaan. Dan cara dia memahami penggunanya itu benar-benar di luar nalar. Gimana tuh? Dia menciptakan strategi yang disebut Follow Me Home. Dan itu persis seperti namanya. Maksudnya? Dia bakal nongkrong di toko komputer, dan saat ada yang beli softwarenya, dia samperin dan bilang, "Hai, saya pendiri perusahaan ini. Boleh saya ikut pulang dan lihat bagaimana Anda menggunakannya?" Serius? Dia beneran ngikutin orang pulang ke rumahnya? Zaman sekarang bisa dilaporin polisi itu. Iya, tapi idenya jenius. Dia nggak bertanya apa yang pelanggan inginkan, dia melihat apa yang sebenarnya mereka lakukan. Dia lihat di mana mereka frustrasi, bingung, terus dia balik ke kantor dan perbaiki lagi. Terus-menerus. Dan itu kebalikan total dari R&D yang duduk di Menara Gading. Pendekatan inilah yang bikin Quicken mendominasi pasar. Oke, jadi Intuit mengubah proses risetnya. Tapi prinsip berikutnya nih kayaknya lebih gila lagi. Fleksibelkan aset Anda. Ini soal mengubah seluruh model bisnis. Tepat. Ini pergeseran besar dari kepemilikan ke akses. Ini tulang punggungnya sharing ekonomi. Contoh paling terkenalnya ya Airbnb. Iya. Mereka sewakan lebih banyak kamar per malam daripada seluruh jaringan hotel Hilton di dunia tanpa punya satu pun properti. Mereka nggak bangun hotel, mereka bangun platform kepercayaan. Betul. Platform yang memungkinkan orang memfleksibelkan aset mereka yang nggak terpakai, yaitu kamar kosong. Hal yang sama terjadi di transportasi kan? BlaBlaCar, airline berbagi tumpangan itu, di beberapa rute di Eropa katanya ngangkut lebih banyak penumpang daripada kereta cepat Eurostar. Dan lagi-lagi tanpa punya satupun mobil atau kereta. Mereka cuma manfaatin kursi kosong yang udah ada. Kalau dipikir-pikir, ini benar-benar mengubah aturan main. Anda bisa jadi pemain terbesar di industri perhotelan dengan investasi aset mendekati 0. Dan ini merambah ke manufaktur juga. Alih-alih pabrik raksasa, kita lihat munculnya microfactories, pabrik-pabrik kecil yang dekat dengan konsumen. Dengan teknologi kayak cetak 3D ya. Betul, jadi bisa produksi sesuai pesanan. Ini mengurangi limbah, biaya transportasi, dan biaya inventaris secara drastis. Memanfaatkan aset yang ada, kayak mobil dan rumah, itu masuk akal. Tapi gimana dengan limbah? Bukankah itu aset yang terbuang? Ada nggak prinsip yang bahas itu? Pertanyaan bagus banget, dan itu langsung membawa kita ke prinsip ketiga. Ciptakan solusi berkelanjutan. Ide besarnya itu ekonomi sirkuler. Ekonomi sirkular. Oke. Selama ini kan model industri kita linear. Ambil sumber daya, buat produk terus buang. Nah, ekonomi sirkuler ini tujuannya menghilangkan konsep buang sama sekali. Jadi limbah dari satu proses jadi bahan baku buat proses lain. Persis. Contoh dari sumber Anda kuat banget. Ada Method, perusahaan produk pembersih. Mereka nggak cuma bikin sabun ramah lingkungan, tapi botolnya juga dibuat dari plastik daur ulang. Yang mereka kumpulin dari sampah di lautan kan? Iya, mereka mengubah masalah polusi jadi bagian dari solusi produk mereka. Atau Levi's. Koleksi wasteless mereka itu katanya bisa hemat air sampai 96% di proses akhir pembuatan jeans. Angka yang luar biasa. Lalu ada koleksi wasteless mereka. Setiap celana jeansnya dibuat dari campuran katun dan bahan dari sekitar 8 botol plastik daur ulang. Jadi mereka nggak cuma jual celana, mereka jual cerita. Sejauh ini kita bicara soal merespon kebutuhan pelanggan. Tapi prinsip keempat ini pendekatannya beda ya. Bentuk perilaku pelanggan. Jadi perusahaannya seolah-olah jadi pelatih pribadi buat kita. Tepat sekali. Contoh terbaiknya itu termostat pintar Nest.
Ia nggak cuman pasif menghemat energi dengan mempelajari pola Anda. Tapi dia aktif mendorong kita biar lebih hemat. Betul, ada semacam gamifikasi. Setiap kali Anda pilih suhu yang efisien, Anda dapat ikon daun hijau sebagai hadiah. Dan ada laporan bulanan yang bandingin penggunaan energi kita sama tetangga. Nggak ada yang mau jadi yang paling boros kan? Ini sentilan psikologis yang cerdas. Ada lagi contoh yang lebih kreatif, kampanye A Glass of Water dari Toyota Swedia. Mereka bikin aplikasi ponsel yang nampilin gambar segelas air virtual di dashboard. Tujuannya? Simple, mengemudilah dengan cukup halus sehingga air di gelas virtual itu nggak tumpah. Haha, saya jamin air virtual di mobil saya udah tumpah kemana-mana dalam 5 menit pertama. Tapi poinnya cerdas banget. Mengubah efisiensi bahan bakar jadi permainan. Dan hasilnya? Pengemudi bisa hemat bahan bakar sampai 10%. Ini menunjukkan gimana teknologi bisa dipakai bukan buat nambah fitur rumit, tapi untuk menyederhanakan perilaku yang baik. Oke, jadi perusahaan bisa membentuk perilaku kita, tapi gimana kalau dibalik? Gimana kalau kita, para konsumen, yang justru membentuk produknya? Kayaknya ini mengarah ke prinsip kelima ya. Tepat. Ciptakan nilai bersama prosumer. Pelanggan nggak lagi dilihat sebagai konsumen pasif. Mereka adalah prosumer, produser sekaligus konsumen. Mereka punya ide, punya keahlian. Dan kemauan untuk berpartisipasi. Platform kayak Quirky itu contoh menarik. Siapa saja bisa ajukan ide produk. Komunitas online akan kasih suara. Dan ide terbaik akan dikembangkan Quirky. Seringkali bareng perusahaan besar kan? Contoh AC pintar yang dikontrol ponsel itu luar biasa. Ide dari seorang konsultan IT. Lalu Quirky dan GE mewujudkannya jadi produk nyata. Cuma dalam 3 bulan. Dan penemunya, Dia dapat bagian dari setiap penjualan. ada juga Local Motors yang pakai desain mobil open source dari komunitas globalnya. Betul, mereka bisa bangun mobil custom dalam 18 bulan dengan biaya yang jauh lebih kecil dari produsen mobil tradisional. Ini bukti ada gudang ide dan bakat di luar tembok perusahaan Anda kalau Anda mau buka pintu. Oke, jadi kita sudah melibatkan pelanggan, membentuk perilaku mereka, bahkan berkreasi bareng mereka. Tapi kayaknya nggak mungkin satu perusahaan, bahkan sekelas GE, bisa melakukan semua ini sendirian. Dan itu adalah prinsip terakhir dan mungkin yang paling penting di era ini. Jalin pertemanan inovatif. Di dunia yang kompleks ini nggak ada satu organisasi pun yang punya semua jawaban. Perlu hiperkolaborasi? Tepat, GE itu contoh bagus. Mereka nggak cuma kerja sama dengan startup kayak Quirky, tapi juga dengan tech shop, semacam gym untuk para penemu. Untuk menyuntikkan budaya prototyping cepat ke dalam DNA perusahaan raksasa mereka. Mereka bahkan kolaborasi dengan pesaing atau competition atau dengan LSM untuk memecahkan masalah sosial yang besar. Oke, prinsip-prinsip ini kedengarannya bagus ya di seminar. Tapi saya coba bayangin seorang manajer di perusahaan raksasa yang udah 20 tahun kerja dengan cara lama. Laporannya harus tebal, budgetnya harus besar. Ya. Apa yang bisa bikin dia beneran mau berubah? Rasanya mengubah pola pikir satu orang aja udah susah, apalagi satu organisasi. Anda menyentuh inti masalahnya. Prinsip-prinsip ini nggak akan jalan kalau cuma diadopsi tim R&D. Ini harus jadi perubahan budaya total yang didorong dari atas. Harus dari puncak kepemimpinan. Dan ada 3 langkah kunci. Pertama, menyederhanakan organisasi. Perusahaan besar seringkali lambat karena birokrasi dan silo antar departemen. Kayak tanker raksasa yang butuh 10 km buat belok. Persis. Contoh ekstrimnya W.L. Gore dan Associates, pembuat Gore-Tex. Mereka nggak punya hierarki formal. Mereka sebut organisasi kisi. Tim terbentuk secara organik, pemimpin muncul berdasarkan ide, bukan jabatan. Keputusan jadi lebih cepat ya? Sangat cepat. Contoh lain, waktu Jørgen Fix Knudstorp ambil alih Lego yang hampir bangkrut, hal pertama yang dia lakukan adalah menyederhanakan. Dia pangkas ratusan proyek nggak jelas dan dorong wewenang pengambilan keputusan ke level yang lebih rendah. Lalu yang kedua, dan ini kayaknya krusial, mengubah sistem insentif. Karena ujung-ujungnya, orang akan melakukan apa yang diberi penghargaan. Tepat, Anda dapat perilaku yang Anda ukur. Banyak sistem R&D tradisional kasih bonus berdasarkan jumlah paten atau jumlah fitur. Nggak peduli produknya laku atau enggak. Perusahaan farmasi GSK mengubah ini. Mereka mulai kaitkan bonus tim R&D dengan keberhasilan komersial sebuah obat di pasar, bukan cuma penemuan ilmiahnya. Tiba-tiba para ilmuwan jadi sangat peduli sama apa yang dibutuhkan pasien dan dokter. Betul.
Dan yang terakhir, para pemimpin harus menetapkan tujuan yang sangat ambisius, yang disebut Big Hairy Audacious Goals atau BAHS. Tujuan yang kedengarannya hampir mustahil. Contohnya? Rencana kehidupan berkelanjutan dari Unilever. Tahun 2010, mereka umumkan tujuan untuk menggandakan penjualan pada 2020 sambil mengurangi separuh dampak lingkungan mereka. Tunggu, menggandakan penjualan sambil mengurangi separuh dampak lingkungan. Itu kan kedengarannya bertentangan. Gimana caranya? Nah, itulah intinya. Tujuan itu sangat radikal sehingga nggak bisa dicapai dengan cara-cara lama. Itu memaksa setiap orang di Unilever, dari pengadaan bahan baku, produksi, logistik, sampai pemasaran, untuk memikirkan ulang semua yang mereka lakukan. Jadi itu memicu gelombang inovasi frugal di seluruh perusahaan. Tepat sekali. Jadi, setelah kita bedah semua ini, jelas ya, inovasi frugal itu bukan sekedar trik bisnis buat hemat uang. Ini adalah respon yang jauh lebih dalam terhadap cara dunia kita berubah. Betul. Ini mencerminkan pergeseran kekuatan dari produsen ke konsumen. Dari model bisnis terpusat yang kaku ke jaringan yang terdistribusi dan fleksibel. Dan dari konsumsi pasif, di mana kita cuma beli barang, ke partisipasi aktif, di mana kita semua bisa jadi pencipta bersama. Bisa dibilang, ini adalah cetak biru bisnis untuk abad ke-21. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan saat Anda melihat produk dan layanan di sekitar Anda. Coba tanyakan, apakah mereka dirancang dengan mentalitas lebih banyak lebih baik dari masa lalu, atau dengan etos lebih baik dengan lebih sedikit dari masa depan? Dan pertanyaan yang lebih personal. Dalam pekerjaan atau kehidupan Anda sendiri, di area mana Anda bisa menerapkan pola pikir frugal ini? Di mana Anda bisa menciptakan lebih banyak nilai bagi diri sendiri, perusahaan, atau komunitas Anda dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda.